Ketika sedang melakukan makan malam, mata ayah tiri dan anak tirinya saling menatap yang kemudian kaki jahil ayah tiri menyentuhnya. Awal mula perselingkuhan ini ketika di suatu hari ibu ini bersama suami mudanya menunggu di depan rumah akan kepulangan anaknya. Dan tidak berapa lama kemudian seorang gadis cantik anaknya itu turun dari mobil. Kemudian gadis itu berlari menemui ibunya dan memeluk ibunya. Anak gadis itu saling bertanya kabar masing-masing. Lalu gadis ini melihat ke samping ibunya dan bertanya, "Bu, apakah pria ini adalah ayah tiriku?" Ibunya pun mengiyakan. Kemudian gadis itu memberi salam ke ayah tiri sambil memperkenalkan dirinya. Kemudian ia pamit dengan ibunya untuk mengambil koper di bagasi mobil yang disusul oleh ayah tiri untuk membantunya. Ketika si gadis membuka bagasi mobil, tanpa sengaja tangan ayah tiri menyentuh tangan gadis itu yang seketika tatapan mereka beradu. Ayah tiri meminta gadis untuk masuk sementara ia akan membawakan kopernya. Kemudian gadis tersenyum berterima kasih. Di pagi harinya di saat mereka sarapan bersama, ibu bertanya pada anaknya, bagaimana tentang kuliahnya di luar negeri? Yang dijawab anaknya baik-baik saja. Lalu ibu meminta anaknya itu untuk tinggal di rumah saja selama masa libur kuliahnya. Gadis pun tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Di saat itu entah mengapa ayah tirinya menatap penuh makna kepadanya dan disusul kaki ayah tiri yang jahil mendekati kaki gadis itu yang membuat gadis ini sedikit terkejut sambil malu-malu. Keesokan harinya ketika ibu pulang kerja, ia heran melihat situasi di rumah yang tampak sepi. Tak ada suami baru yang biasa menyambutnya. Lalu wanita ini memutuskan untuk berjalan sendiri masuk ke rumah. Di dalam rumah ia tak melihat anak dan suami barunya, yang ada hanya TV menyala tanpa ada yang menontonnya. Kemudian wanita itu berusaha mencari-cari keberadaan suami baru dan anaknya. Ia berjalan menaiki tangga ke lantai atas, namun ia tak menemui apa-apa sehingga ia memutuskan kembali turun. Ketika wanita ini sedang berjalan, ia mendengar suara berisik samar-samar dari kamar di sudut rumah. Wanita ini penasaran. Ia mencoba berjalan perlahan menuju sumbernya. Saat ia semakin dekat, suara berisik itu semakin jelas yang membuat perasaannya jadi tak karuan. Kemudian wanita ini membuka pintu itu dan betapa hancur hatinya melihat anak dan suami barunya sedang bermesraan di dalamnya. Betapa hancur hati wanita ini melihat apa yang terjadi di dalam. Wanita ini pun tak mampu berbuat apa-apa. Dia hanya diam sambil menangis menahan rasa sakit hati yang hancur menyaksikan apa ada di depan matanya. Kemudian wanita ini menutup pintu. Ia menangis sejadi-jadinya, lalu perlahan ia terduduk lesu karena tak tahan melihat pengkhianatan anak dan suami barunya itu. Karena merasa tak ada gunanya, ia pun tinggalkan rumah itu lagi. Wanita ini pun menempelkan sepucuk surat berisi salam perpisahan untuk anak dan suaminya di kaca pintu rumah itu. Namun ketika wanita tua hendak meninggalkan rumah itu, ia semakin bersedih ketika teringat kembali masa-masa manisnya bersama suami barunya di depan rumah. Mereka saling bercanda dan mengobrol di masa-masa manis itu. Tapi kini semua kenangan itu harus sirna direbut anak kandungnya. Pada akhirnya wanita ini memutuskan pergi jauh dari rumah bersama mobil dan supirnya. Sementara di rumah itu, anak dan ayah tiri belum mengetahui kalau ibu telah mengetahui semuanya. Di saat mereka sedang asik bercanda, lalu pandangan gadis itu tertuju pada sepucuk surat di kaca. Ia pun berdiri dan mengambil surat itu. Gadis ini pun mulai membaca surat itu. Surat itu berisikan ucapan pamit sang ibu yang tak ingin mengganggu kebahagiaan mereka berdua. Sang ibu memilih mengalah dan telah ikhlas jika anak dan suami barunya itu hidup bersama. Gadis yang membaca setiap kata surat itu mulai tak tahan dan kemudian terduduk lesu. Ia menyesal atas perbuatan jahatnya kepada sang ibunya. Gadis ini menangis sejadi-jadinya menyesali perbuatannya. Sementara ayah tiri hanya terduduk diam melihat kesedihan anak tirinya itu. Cerita ini hanya drama film. Semoga ada hikmahnya. Bye.